mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu guru S1 yang luar biasa, hebatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih eksis dengan kegiatan Selasa Kombelnya ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Meskipun boomingnya Kombel itu di tahun kemarin, tetapi Esago masih tetap eksis sampai sekarang untuk berkegiatan di setiap hari Selasa yang sekarang tren kita sebut sebagai hari belajar guru. Tentunya ini semua bisa terlaksana, bisa istiqomah kita melaksanakan semuanya, tentunya berkat rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkat niat panjenengan yang luar biasa untuk selalu meningkatkan kompetensi. Untuk itu marilah kita syukuri bersama-sama hal-hal baik yang telah kita terima ini, sehingga mudah-mudahan rasa syukur kita ini akan bisa meningkatkan kembali hal-hal baik yang belum kita capai. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Semangat Bapak Ibu. Iya, hari ini kita berkumpul di ruangan ini bersama-sama untuk belajar sesuai dengan Hari Belajar Guru, judulnya berarti kita belajar. Dan kali ini kita akan mendengarkan, akan mengikuti bersama-sama diseminasi dari teman kita Ibu Neni Sulistiawan SPD yang telah mengikuti kegiatan BK berupa apa Bu namanya Bu? Jurus BK. Enggak, kegiatan diklat atau workshop atau Bimtek. Bimtek, oh ya. Bimtek 7 jurus BK hebat. Di sana 7 jurus BK hebat kok yang dapat pengimbasan kok panjenengan, atur aku guru BK gitu ya. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya seperti itu. Nanti tentunya akan dijelaskan sama Bu Neni. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, memang 7 jurus BK hebat ini tidak hanya digunakan, jurusnya tuh enggak cuma digunakan oleh guru BK, tetapi juga kita semua, guru-guru mapel, kita sebagai guru wali, itu akan menggunakan jurus-jurus ini. Untuk apa ya? Tentunya untuk kebaikan siswa. Dan siang hari ini fokus dari Bu Neni akan menyampaikan praktik baiknya tentang resiliensi. Apa ya Bu ya judulnya ya? Nanti dulu. Tumbuhkan resiliensi. Iya, tumbuhkan resiliensi. Karena dari itu merupakan salah satu dari 7 jurus BK. 7 jurus BK-nya itu meliputi kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Pada siang hari ini Bu Neni akan menyampaikan tentang tumbuhkan resiliensi, atau yang dikenal sebagai daya lenting, di mana pada kegiatan menumbuhkan resiliensi ini kita sebagai guru, baik guru BK maupun guru wali maupun guru mapel, itu mesti mampu membantu siswa untuk mengembangkan daya lenting untuk menghadapi tantangan. Jadi anak-anak kita menjadi kuat, enggak gampang putus asa. Karena kita sadari bahwa di kehidupan anak-anak kita tantangan juga banyak Bapak Ibu. Nggak cuma kita yang orang tua yang punya tantangan, mereka juga dengan dunianya itu banyak tantangan. Nah, dengan bisa menumbuhkan resiliensi pada anak-anak, maka anak-anak kita menjadi kuat. Tidak gampang putus asa, dia tidak gampang patah. Jadi tetap eksis, tetap bisa
menyesuaikan diri dan melampaui masa remajanya, karena kebetulan anak-anak kita kan ada di usia remaja ya, melampaui masa remajanya dengan selamat, dengan sehat, dengan bahagia, dan dia akan menapaki masa dewasa mudanya itu dengan baik. Karena kan kalau misalnya ada satu fase dalam kehidupan yang terganggu, itu akan berimbas pada fase kehidupan yang berikutnya. Itu ya Bu ya. Nah, Bu Neni sudah mengikuti kegiatan BIMTEK selama berapa hari Bu waktu itu Bu? 4 hari di Solo. Nah, Bu Neni mengikuti kegiatan itu, nantinya Bu Neni itu akan menyampaikan ke guru-guru lain, guru non BK. Kebetulan alhamdulillah karena kita ada Bu Neni di Kombel kita, maka secara langsung kita dapat dari trainer yang narasumbernya trainer, fasilitatornya kita dapat langsung. Ya, jadi nanti kita sudah bisa melaksanakan, mengimplementasikan di Esago tercinta sebelum sekolah-sekolah lain mengimplementasikan. Apapun itu ya Bapak Ibu, ini merupakan hal yang penting. Sekarang Bapak Ibu bukan guru BK, tetapi kewajiban kita kan memang konselor itu sekarang tidak hanya kewajiban guru BK, karena kita semua adalah guru wali yang peduli terhadap anak-anak wali kita, anak-anak asuhan kita. Kita peduli bagaimana caranya supaya mereka bisa menjalani belajar di Esago ini dengan lancar. Dia masuk kelas 7 berarti dia bisa selesai sampai kelas 9 sampai lulus. Nah, itu tanggung jawab para guru wali. Tentunya panjenengan nanti akan banyak sekali melayani anak-anak yang mungkin mereka mengalami tantangan-tantangan dan masalah-masalah. Itu tanggung jawab kita sebagai guru wali. Gitu. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya Bapak Ibu ya, ilmu ini untuk nanti bisa dilaksanakan. Untuk selanjutnya sepenuhnya saya berikan kepada Bu Neni untuk menyampaikan materinya. Dan teman-teman semangat ya teman-teman ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin berdiri nggih Bapak Ibu. Nggih, terima kasih. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan rahmat dan hidayah kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan komunitas belajar Esago atau Hari Belajar Guru SMP Negeri 1 Songgom. Dalam hal ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan pengibasan atau diseminasi praktik baik 7 jurus BK, yaitu kaitannya dengan salah satunya yaitu tumbuhkan resiliensi Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah sebagai pembuka bahwa saya telah melakukan BIMTEK 7 jurus BK yang sangat disayangkan sekali jika saya tidak membagikan pengetahuan atau praktik baik ini kepada Bapak Ibu semua di sini. Oke. Jadi mohon izin pada hari ini saya menyampaikan oleh-oleh dari Solo yang kemarin sudah saya laksanakan selama 4 hari tatap mukanya dan sampai saat ini juga masih melakukan kegiatan BIMTEK 7 jurus BK begitu Bapak Ibu. Nah, tadi sudah di-spill ada beberapa 7 jurus, yaitu salah satunya tumbuhkan resiliensi Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengacu pada tumbuhkan resiliensi, sebelumnya saya ingin memaparkan latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi 7 jurus BK itu Bapak Ibu? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kompleksitas tantangan zaman, dinamika teknologi hingga perubahan sosial yang begitu cepat, kemudian adanya kebutuhan akan kesejahteraan mental bagi murid nih Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kebutuhan secara lahir maupun tapi juga
kesehatan mental murid kita. Kemudian generasi muda kita menghadapi banyak tekanan yang tidak ringan. Mungkin bagi kita itu adalah hal sepele begitu nggih Bapak Ibu, karena kita sudah mengalami fase remaja itu. Tapi bagi murid-murid kita seorang remaja itu adalah sesuatu hal yang besar. Menurut kita mungkin itu adalah hal yang ringan, tapi bagi mereka itulah hal yang berat begitu. Nah, sehingga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan mereka tumbuh tidak hanya secara akademik, tetapi juga sehat mental dan emosional serta berkarakter kuat. Nah, inilah mengapa peran BK sekolah jadi semakin krusial Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Bapak Menteri Pendidikan kita Pak Mufti, bahwa program BK itu menjadi prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa guru BK itu bukan hanya polisi sekolah yang hanya menghukum dan menghakimi begitu, bukan ya Bapak Ibu, tapi juga sebagai arsitek jiwa yang mendampingi, menginspirasi dan memberdayakan setiap murid. Namun Bapak Ibu, sayangnya guru BK yang selama ini menjadi garda terdepan itu masih kurang jumlahnya dalam membangun fondasi mental yang kuat bagi generasi. Itu masih jumlahnya tak sepadan dengan jumlah murid yang harus dilayani begitu Bapak Ibu. Nah, dalam pelatihan ini Bapak Ibu, meskipun judulnya 7 jurus BK, namun nanti ke depannya kita terapkan bersama-sama dengan guru BK dan non BK. Kedepannya juga nanti akan ada pelatihan untuk Bapak Ibu guru yang non BK. Jadi nanti siap-siap saja untuk menimba ilmu lebih lanjut di pelatihan-pelatihan berikutnya. Nah, karena itu keterampilan guru BK juga dilatihkan kepada guru-guru non BK, seperti yang saya sampaikan, yaitu guru mapel, guru kelas, guru wali. Hal ini agar tidak hanya memberikan, semua guru tidak hanya memberikan pelayanan mengajar, tapi juga membimbing murid begitu. Semua guru dapat menjadi pembimbing dengan bimbingan yang tepat untuk menumbuhkan generasi yang hebat. Kemudian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah strategis mengoptimalkan potensi yang ada. Jadi yang pertama dilatih itu guru-guru BK Bapak Ibu. Nah, nanti guru BK mengimbaskan kepada guru-guru non BK. Nah, apa sih tujuannya? Agar kita dapat menciptakan sekolah yang tidak lagi hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Begitu, itu tujuan gong utamanya pada pelatihan 7 jurus BK tersebut. Nah, ini 7 jurus yang tadi disampaikan di awal, apa saja sih? Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Ini 7 jurus yang secara umum akan disampaikan, dan nanti secara khusus saya akan membahas tentang jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Nah, ini adalah aspek. Nah, aspek siswa ini yang bertanda biru Bapak Ibu, mohon izin, yang bertanda biru ini merupakan berkaitan langsung dengan aspek siswa, dan yang berwarna oranye ini bangun kolaborasi dan menata situasi merupakan aspek sistem sekolah, di mana kita tidak bisa bekerja sendiri atau hanya dengan guru BK dengan siswa atau guru dengan siswa, tapi bangun kolaborasi, bekerja sama, multi pihak Bapak Ibu, kemudian menata situasi lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Kita semua butuh proses dukungan sistem di SMP Negeri 1 Songgol begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tumbuhkan resiliensi dengan tujuan nanti Bapak Ibu mampu membantu murid membentuk grow mindset. Mungkin grow mindset sudah sering mendengar nggih Bapak Ibu istilah grow mindset begitu. Napa nggih Bapak Ibu grow mindset itu? Nggih, betul, berpikir
tumbuh begitu. Di pembelajaran mendalam juga sering sekali kita mendengarkan growth mindset. Nah, ini yang akan kita tanamkan kepada anak kita, membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi atau daya lenting atau daya juang, sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik dan karir begitu. Jadi ketika membentuk murid yang tidak mudah putus asa juga, ketika jatuh bisa bangkit lagi gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sesuai dengan metode ARKA, yaitu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Jadi nanti kita ada kegiatan Bapak Ibu, ada aktivitasnya. Untuk itu, karena kita akan ada aktivitas, saya minta Bapak Ibu untuk membentuk kelompok, membentuk kelompok 4-20, berarti 4 kelompok yang berisi 5 orang. Kita sekalian permainan juga Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu membentuk kelompok yang berisikan 3 orang dulu. Silakan 3 orang. 3 orang. 3 orang, 3 orang. Nih, Bapak Ibu, yang sisa boleh maju ke depan. Yang sisa sama saya sini, di sini. Sudah 3 kelompok. Ada yang sisa enggak? Enggak ada ya. Oke, sekarang saya minta membentuk kelompok 7 orang. 7 orang. Ada yang sisa Bapak Ibu? Ada yang sisa? Enggak ada. Oke, sekarang saya minta membentuk 6 orang. Berarti harusnya sisa 3. Ya, enggak apa-apa, sisa 3. Sisa 3. Oke, selanjutnya saya minta Bapak Ibu membentuk kelompok 5 orang. Nih, silakan yang sisa 1 monggo ke depan sama saya. Monggo Pak. Monggo ke depan sama saya. Nih, monggo yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini buat lingkaran kecil, buat lingkaran kecil. Nih. Buat lingkaran kecil. Buat lingkaran kecil. Nih. Monggo Pak Kargo yang nggak dapat kelompoknya silakan. Nih, silakan pilih mau ikut kelompok yang mana. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan melakukan aktivitas. Silakan kita duduk aja nggak apa-apa nggih Bapak Ibu. Kita duduk saja. Kita akan membuat nggih di sini aja nggak apa-apa, sesantai mungkin nggih. Monggo Bapak Ibu. Nggih. Silakan sambil dipikirkan nama kelompoknya nggih. Silakan mau pakai nama kelompok apa? Nah, Bapak Ibu. Nah, kita akan lomba membangun menara ya. Jadi kita nggak apa-apa 4 kelompok saja nggak apa-apa. Jadi silakan setiap kelompok sudah mendapatkan kartu semua, buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin Bapak Ibu. Kemudian nanti harus kuat, nanti ada angin, ada badai, karena nanti akan ada badai begitu. Jadi setinggi mungkin
semua. Ini ada alat bantu perekat, silakan bisa dimanfaatkan sekreativitas mungkin Bapak Ibu. Nggih. Monggo. Nggih, itu pakai tangan aja bisa karena itu lem kertas. Karena itu lakban kertas. Nggih, ibaratkan itu adalah murid Bapak Ibu, jadi semuanya harus disusun nggih, jangan sampai ada yang tersisa. Nggih. Jadi nanti ada buat sekuat dan setinggi mungkin. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Nanti ada Bapak Ibu yang bertugas membuat badai. Ya. Badai angin topan, apakah akan roboh atau tetap kuat? Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Baik, dari permainan tadi Bapak Ibu, apa makna dari permainan tadi? Monggo Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sebentar. Nah, monggo Bapak Ibu kita diskusikan ketika menara Bapak Ibu goyah atau roboh, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Tadi yang menaranya sudah roboh duluan, siapa nggih? Nih, monggo silakan Bu Syafi bisa berpendapat bagaimana perasaannya ketika menaranya jatuh. Nggih, kecewa begitu nggih Bapak Ibu. Nggih. Kemudian yang tadi pemenangnya bagaimana perasaan Bapak Ibu? Yang bulu-bulu bagaimana? Monggo. Kami sangat senang sekali karena memenangkan. Betul sekali. Karena kerja sama. Tadi ketika membangun menara sempat ada yang jatuh enggak? Menaranya gitu. Kartunya ada yang jatuh enggak? Ini bagaimana? Tadi itu jatuh bangun. Oh, nggih. Ada yang lepas. Oh iya, iya betul. Nggih, betul. Nggih, betul sekali. Nggih, jadi tadi dari kelompok pulu-pulu ketika membangun menara ada yang jatuh kemudian berusaha untuk dibangun kembali. Nah, itulah Bapak Ibu yang namanya resiliensi. Itu yang namanya resiliensi. Jadi ketika tadi
agar murid-murid kita tidak mudah melau begitu. Itu namanya resiliensi. Nah, kemudian apa pelajaran berharga tentang daya lenting atau daya juang Bapak Ibu pada saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Monggo Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya tentang pelajaran berharga tentang resiliensi tadi. Monggo. Siapa yang mau ini? Nggih, monggo. Baik, terima kasih Bu Neni. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Semangat ya. Baik, sangat menyenangkan sekali kegiatan siang ini Bu Neni, di mana kita bisa mempraktikkan secara langsung apa tadi yang disampaikan resiliensi. Tadi pertanyaannya adalah apa pelajaran Paling berharga, dari tentang daya atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing tersebut. Jadi prinsip kesuksesan kita dikatakan sukses, dikatakan berhasil apabila kita bangkit. Jadi ketika jatuh maka harus Berusaha bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh bangun, jatuh bangun. Selagi bangun artinya kita akan sukses. Tapi kalau tidak bangun, disitulah yang disebut dengan kegagalan. Jadi itu adalah pelajaran paling berharga. Memang tidak mudah mencari kesuksesan, tetapi selagi kita bangkit, pasti akan ada harapan untuk meraih kesuksesan. Dan itu sudah dibuktikan oleh teman-teman kita yang tadi menaranya luar biasa, tanpa masih berdiri kokoh ya, melalui proses jatuh bangun dan masih kokoh mengenai. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Ida. Ini betul sekali yang disampaikan Bu Ida tadi, bahwa ketika kita jatuh kita harus bisa bangun kembali. Itulah makna dari daya lenting atau daya juang. Seperti tadi kelompoknya Bu Ida juga jatuh bangun membangun menara begitu Ibu, sampai akhirnya berdiri kokoh juga meskipun lebih tinggi yang sebelah tidak apa-apa. Itu luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kita semuanya dalam permainan ini. Daripada tidak jadi. Daya lenting mengapa sih penting? Nah, ini Bapak Ibu, mengapa sih daya lenting itu penting? Karena daya lenting itu merupakan bagaimana kemampuan untuk bangkit kembali saat menghadapi kesulitan. Bukan hanya sekedar tidak menyerah, tapi bisa belajar dari kegagalan tadi, bisa belajar dari tantangan atau kesulitan begitu. Nah, ini kemudian mengapa penting untuk membantu anak untuk tidak takut gagal. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak perlu takut gagal, tidak perlu takut atau misalnya menyerah dalam membangun menara seperti tadi kelompok wele-wele juga tadi semangat sekali begitu nggih Bapak Ibu, berjuang. Kemudian ini seperti yang kita tahu banyak sekali berita-berita nggih Bapak Ibu, bahwa mengapa sih daya lenting itu makin penting. Banyak berita sering diejek, tak punya ayah anak di SD Banyuwangi tewas gantung diri. Nah, ini mengapa peran kita sebagai Bapak Ibu guru perlu menumbuhkan daya juang atau pantang menyerah kepada murid kita agar tidak terjadi hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Tak tahan dibully sebagai anak yatim siswa SD bunuh diri, itu sangat disayangkan sekali. Kemudian siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Menurut kita itu HP disita itu bukan sesuatu hal yang memberatkan sekali nggih Bapak Ibu. Mungkin bagi kita sepele, tapi bagi anak-anak itu mungkin hal yang berharga. Tapi bagaimana caranya agar anak tersebut harusnya tidak sampai melakukan hal-hal yang seperti bunuh diri seperti itu. Okay. Nah, kemudian ini resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali seperti tadi sudah disampaikan di depan nih Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa video. Ini Bapak Ibu, monggo kita saksikan bersama dulu.
Aduh, susah ya berarti ya sinyalnya. Padahal ini sudah pakai wifi sendiri nih. Akhirnya dia memutuskan bahwa teori tersebut tua dan sumurnya pun memang perlu ditutup. Rasanya tidak berarti lagi untuk menolong keledai tersebut. Dia mengajak para tetangganya untuk datang membantunya. Semuanya memegang sekop dan mulai menyekopkan kotoran tanah ke dalam sumur. Awalnya keledai tersebut menyadari apa yang terjadi dan menangis sejenak. Kemudian semua orang terheran dengan kegiatannya dia. Beberapa sekopan kemudian, petani terkejut dengan apa yang dilihat. Dengan setiap sekopan kotoran tanah yang menimpa punggungnya, keledai tersebut menggoncang tanah tersebut jatuh dari punggungnya dan menginjak selangkah ke atas. Tidak lama kemudian, semua orang dikejutkan melihat keledai tersebut beranjak keluar dari sumur dengan berat langkah yang gembira. Kehidupan akan dipenuhi dengan kotoran tanah pada Anda. Segala macam kotoran. Triknya adalah goncang dan jatuhkan kotoran tersebut, kemudian naik satu langkah ke atas. Setiap masalah kita adalah batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan tidak hanya berdiam. Jangan pernah menyerah. Shake it off and take a step up. Monggo Bapak Ibu bisa berpendapat apa makna dari video tadi. Sebentar. Monggo silakan siapa yang mau berpendapat tentang video yang tadi tentang keledai yang monggo bisa maju ke depan ya Bapak Ibu biar monggo yuk. Monggo Pak Agus. Biasanya idenya cemerlang. Semakin sore semakin cerah. Idenya cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum. Sedang berdiri santai, kemudian ada kotoran yang menjadi badan. Secara Terima kasih tepuk tangan buat Pak. Terima kasih. Betul sekali Bapak Ibu, tadi berarti keledai itu tadi kita menggunakan daya dan usahanya untuk bisa keluar dari lubang tadi dengan menggunakan tanah yang harusnya untuk mengubur dia malah digunakan untuk naik begitu ya Bapak Ibu, karena dengan tidak menyerahnya keledai tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan membedakan fixed mindset dan grow mindset begitu Bapak Ibu. Mungkin ini dulu pernah sempat disampaikan pada saat pembelajaran mendalam bahwa kita sering menemukan kosakata grow mindset dan fixed mindset. Nah, ini adalah perbedaannya Bapak Ibu. Ketika kita berpikir fixed mindset, menganggap kesuksesan itu saya bisa sukses jika punya bakat. Tapi ketika seorang grow mindset itu saya bisa sukses dengan berusaha begitu Bapak Ibu. Kemudian tentang kegagalan, seorang fixed mindset akan berkata, saya menyerah sajalah, nggak bisa. Tapi tidak dengan grow mindset, saya akan coba lagi begitu. Kemudian ketika menghadapi kesulitan, seorang fixed mindset itu merasa saya tidak bisa gitu. Tapi ketika seorang grow mindset akan menyampaikan bahwa saya belum bisa, yang nanti kedepannya akan bisa. Kemudian ketika menghadapi masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya sih? Tapi seorang grow mindset akan berpikir solusi apa yang bisa saya upayakan begitu. Kemudian kritik, ketika dikritik seorang fixed mindset itu akan merasa sakit hati, tapi ketika seorang grow mindset akan mengucapkan terima kasih, saya akan memperbaikinya begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu di sini fixed mindset atau grow mindset?
Growth mindset. Ya, betul sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini semua punya pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, ini cara membentuk growth mindset, bahwa otak adalah seperti otot, semakin banyak dilatih maka akan semakin kuat. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Semakin kamu belajar maka akan semakin pintar. Begitu Bapak. Ini, saya percaya bahwa kecerdasan dasar adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Nah, ini fixed mindset atau growth mindset. Saya percaya bahwa kecerdasan itu sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Fixed mindset, ya. Kemudian ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak. Ya, betul. Kemudian saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan ya, growth mindset. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya Nah, betul sekali. Saya percaya Bapak Ibu semuanya bisa membedakan mana fixed mindset dan growth mindset. Nah, kemudian ini membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan seperti ini. Ini memberikan feedback dengan teknik burger begitu. Jadi diawali dengan apresiasi, di tengahnya dikoreksi, kemudian diakhiri dengan apresiasi lagi. Nah, misalnya tadi kasusnya ada situasi permasalahan, kemudian Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu itu. Jadi teknik burger itu diawali apresiasi, di tengahnya dikoreksi, kemudian diapresiasi lagi begitu Bapak Ibu. Oke, jadi bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Nah, Bapak percaya kamu pasti bisa begitu. Nah, ini Bapak Ibu akan saya bagikan, silakan, ini saya bagikan lembar teknik burger. Bapak Ibu bisa mengisi nanti satu kelompok. Oke, bisa nanti Bapak Ibu silakan nanti praktek membuat praktik burger ketika menghadapi situasi atau masalah begitu. Oke. Nggih, nggak apa-apa. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, Betul. Anggur pagi. Betul. Apresiasi. Nah, nanti di tengahnya dikoreksi, namun lebih baik lagi ke depannya dikoreksi yang bagian mana yang itu. Kemudian nanti terakhirnya apresiasi lagi. Ibu yakin kamu pasti bisa. Penguatan. Sudah? Kalau sudah salah satu saja buat presentasi ke depan, buat diambil videonya. Sudah? Sialan. Beneran herbal ya. Sudah? Bu Ida sudah? Monggo Bu, maju ke depan nggak apa-apa. Ini satu aja nggak apa-apa. Yang pertama, Ibu apresiasi. Bu apresiasinya kamu sudah berusaha mengerjakan PR. Terus untuk mengerjakan PR lebih teliti agar hasil lebih baik. Kamu pasti bisa. Iya. Terima kasih. Buat kuning. Satu lagi mungkin Bapak-bapak. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkan menggunakan teknik burger kepada murid kita.
itu ada koreksi, dan terakhir kita berikan apresiasi lagi begitu sebagai penguatan. Begitu nggih Bapak Ibu? Nggih, baik. Bapak Ibu, untuk penutup dan motivasi, resiliensi bukan berarti tidak pernah jatuh Bapak Ibu, tapi kemampuan untuk bangkit setiap kali kita terjatuh. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi bukan berarti resiliensi itu tidak pernah jatuh, tapi bagaimana kita bangkit kembali setelah jatuh. Nggih Bapak Ibu, itu saja. Nggih Bapak Ibu, itu saja berbagi praktik baik saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk menerapkannya kepada murid kita di SMP Negeri 1 Songgo. Oke, baik, saya akhiri. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,